Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Hanis Fatimah dari kelas Psikologi Komunitas 6C. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pemberdayaan komunitas miskin. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu makna kata per kata dari kalimat pemberdayaan komunitas miskin. Yang pertama ada kata pemberdayaan. Pemberdayaan memiliki kata dasar daya yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, dari kata berdaya yang telah mendapat imbuhan ber, kemudian diberikan imbuhan pe dan an, sehingga menjadi kata pemberdayaan yang memiliki dua arti, yakni memberikan kekuatan atau kemampuan dan menjadikan seseorang memiliki kemampuan atau kekuatan. Yang kedua ada kata komunitas. Kata ini berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan atau kebiasaan yang mereka anggap sama. Yang ketiga ada kata miskin. Kata ini sendiri merupakan kata yang banyak memiliki arti dan tiap lembaga juga memiliki arti dan indikator untuk orang dikategorikan miskin. Nah, saya mengambil pengertian bahwa miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Seorang tersebut punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekadar menyambung hidup dan bertahan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan komunitas miskin ialah pemberdayaan masyarakat, suatu upaya untuk mendirikan masyarakat yang kurang mampu lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Nah, untuk tujuan pemberdayaan masyarakat sendiri, menurut Mardikanto dalam Dedeh Mariani ini, tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama perbaikan kelembagaan. Nah, dengan memperbaiki dari sisi institusi seperti pemerintahan, kegiatan yang dilakukan itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Nah, yang kedua ada perbaikan usaha. Nah, perbaikan kelembagaan tadi diharapkan bisa memperbaiki usaha atau ekonomi yang dilakukan sehingga mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga ada perbaikan pendapatan. Perbaikan bisnis atau usaha tadi diharapkan dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota yang di sini utamanya adalah masyarakat atau komunitas miskin. Yang keempat ada perbaikan lingkungan. Perbaikan pendapatan tadi diharapkan bisa memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena lingkungan kerusakan itu kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Yang keempat itu perbaikan kehidupan. Yang kelima maksud saya perbaikan kehidupan, di mana pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Yang terakhir, perbaikan masyarakat atau komunitas. Nah, jika setiap individu ataupun keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang baik pula. Nah, yang selanjutnya ada proses-proses pemberdayaan masyarakat. Nah, proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Nah, adapun untuk proses-proses pemberdayaan masyarakat menurut United Nations ada 6 proses. Yang pertama adalah getting to know the local community. Maksudnya di sini adalah untuk mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan. Yang kedua, gathering knowledge about the local community. Ini adalah mengumpulkan pengetahuan atau statistik
informasi masyarakat setempat mengenai umur, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada identifying the local leaders, bahwa segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pemimpin atau tokoh masyarakat, karena sangat penting. Yang keempat ada stimulating the community to realize that it has problem, bahwa masyarakat itu perlu pendekatan persuasif agar mereka itu sadar terlebih dahulu bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, utamanya terkait dengan kemiskinan. Yang kelima adalah helping people to discuss their problem. Memberdayakan masyarakat itu bermakna bahwa merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya. Yang terakhir ada helping people to identify their most pressing problem, yaitu salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu menolong diri sendiri. Nah, untuk contoh pemberdayaan masyarakat atau komunitas miskin di berbagai bidang, yang pertama ada bidang ekonomi. Masyarakat atau komunitas miskin erat kaitannya dengan kesulitan ekonomi, maka perlu adanya pemberdayaan di bidang ekonomi. Contohnya pemberdayaan di UMKM, dan apabila sasarannya adalah desa, maka bisa juga untuk pemberdayaan BUMDes. Yang kedua ada peningkatan mutu kesehatan, di mana jika adanya peningkatan kesehatan, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Contoh pemberdayaan bidang kesehatan yaitu peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, serta promosi dan penyuluhan program kesehatan. Yang ketiga, bidang pendidikan. Nah, harapannya dengan pemberdayaan di bidang pendidikan, maka dapat menjadi fondasi untuk pemberdayaan di bidang lainnya. Nah, contoh pemberdayaan di bidang pendidikan itu ada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan tenaga pengajar yang memadai. Yang keempat itu bidang atau aspek non-fisik. Nah, selain bidang yang tadi, program pemberdayaan masyarakat yang tidak kalah penting untuk dipandang adalah bidang non-fisik seperti sisi psikologis manusia. Nah, pasalnya yang diinginkan komunitas itu bukan hanya pemberdayaan dari segi fisik saja, namun juga dari segi non-fisik, dari sisi mental mungkin yang harus dijaga. Nah, contoh kegiatannya adalah pemberdayaan mengenai pentingnya kesehatan mental mungkin di tengah komunitas miskin, seperti psikoedukasi. Nah, dalam rangka pemberdayaan, motivasi itu memegang peranan penting. Ada beberapa dimensi motivasi dalam pemberdayaan. Pertama, masyarakat tidak akan terberdayakan jika mereka tidak menginginkan untuk berdaya. Jadi harus ada motivasi dari komunitas itu sendiri. Yang kedua, pemberdayaan itu adalah tentang menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan motivasi untuk berbuat dan peningkatan kepercayaannya terhadap self-efficacy. Yang ketiga, pemberdayaan itu perlu memberikan kemampuan untuk berbuat keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dan seterusnya. Nah, sekian pemaparan saya pada pagi hari menjelang siang ini. Apabila ada salah dalam pengucapan atau dalam materi, mohon maaf dan bisa dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.